Shalom, kembali lagi bertemu dengan tim PJ GKJ Kanaan. Salam sehat dan bahagia selalu. Bapak Ibu semua warga GKJ Kanaan yang memiliki usaha, yang belum bergabung dengan tim PJ, silahkan segera bergabung. Dan silahkan menghubungi ke nomor di bawah ini. Buruan loh, banyak hal-hal menarik di sana. Salam sehat dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Puji Tuhan, sudah ada beberapa pelaku usaha yang bergabung dengan tim PEJ GKJ Kanaan. Tentunya besar harapan kita, baik pelaku usaha, tim PEJ dan seluruh jemaat dapat bersinergi dan akhirnya ada banyak manfaat yang diperoleh. Mari kita terus mendukung segala hal yang baik sehingga persekutuan GKJ Kanaan semakin hidup. Gusti Yesus berkati. Daun palma yang terbakar merupakan simbol bahwa kita semua rela meninggalkan manusia lama kita. Daun palma yang dahulu kita pakai untuk mengarak dan mengeluh-elukan masuknya Yesus ke kota Yerusalem, kini kering, kotor, penuh debu, dan terbakar. Bersama dengan hancurnya daun palma, marilah kita terus merendahkan hati kita dan meninggalkan kebiasaan buruk kita, supaya segala yang tidak berkenan di hadapan Allah menjadi lebur, hancur, sirna, dan disingkirkan dari setiap hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tidak terasa sebentar lagi kita memasuki masa Paskah 2021. Sinode GKJ telah mengusung tema Menjadi Manusia Paskah. Tentunya momen ini adalah peristiwa yang penting bagi kita untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Di tengah situasi kondisi saat ini, marilah kita bersama-sama merendahkan diri, menghayati pertobatan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan kasih dengan aksi nyata. Mari bersama-sama kita berusaha menjadi manusia-manusia Paskah yang mengikuti teladan Kristus. Selamat memasuki momen Prapaskah sampai dengan Paskah. Dan mari kita ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan Panitia Paskah. Kiranya Tuhan memampukan, menolong, dan memberkati kita. Wilayah Tanah 100 GKJ Kanaan dipercaya sebagai panitia pada masa Paskah 2021. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga GKJ Kanaan untuk mendukung setiap kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa dalam kepanitiaan ini, sehingga panitia dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan baik. Salam sehat dan terus semangat. Rangkaian masa Paskah yang kita laksanakan bersama-sama antara lain kegiatan ibadah secara online melalui YouTube, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, serta webinar. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk melakukan aksi Paskah dengan berpuasa, berdoa, dan juga berpartisipasi dalam aksi Paskah melalui persembahan baik berupa uang ke nomor rekening yang sudah disediakan atau barang yang akan dilelang. Semua hasil persembahan akan kita gunakan untuk kegiatan diakonia, baik internal ke warga GKJ Kanaan dan juga eksternal
berupa tanda kasih untuk beberapa pendeta di lingkup Sinode GKJ yang membutuhkan. Adapun rangkaian kegiatan dan detail informasinya sebagai berikut. Mari kita memasuki masa Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ya, damainya beserta kita. Jemaat yang terkasih, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam hidup kami selalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami sering beriri hati dan kurang berbelas kasihan. Mohon ampuni kami dari semua kesalahan kami dan bebaskan kami dari pikiran sombong dan keinginan yang sia-sia. Dengan segala kerendahan hati, kami mendekat kepadamu, mengakui kesalahan kami, mempercayai rahmat-Mu, dan menemukan di dalam perlindungan-Mu. Melalui belas kasihan-Mu, dan bebaskan kami dari dosa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13b hingga ayat yang ke-14. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita satu dalam doa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Bapa dengan penuh syukur. Di hari yang indah ini, kami datang bersama dengan keluarga kami dan juga jemaat-Mu GKJ Kanaan. Dan di saat yang indah ini, kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan merupakan warisan iman yang indah untuk kami boleh terus membacanya, mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya. Oleh karena itu, tenangkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda Tuhan, dan kami digerakkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menjalaninya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Kita buka Alkitab kita melalui Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua hingga ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Haleluya. Tema kita hari ini, berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Bicara tentang kemuliaan, di negeri Indonesia ini banyak yang dipanggil dengan sapaan yang mulia. Hakim yang memimpin persidangan dipanggil yang mulia. Anggota DPR sering disebut anggota dewan yang mulia. Para kepala negara, presiden, raja, perdana menteri, duta besar pasti didahului dengan kata yang mulia jika disebut dalam pidato kata sambutan. Tak ketinggalan tuan tanah, saudagar, dan orang yang kaya raya juga sering disebut yang mulia. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, gelar yang mulia bukan untuk sembarang orang. Gelar yang mulia identik dengan orang yang harkatnya lebih tinggi daripada orang lain. Tentunya ada kebanggaan tersendiri bagi mereka yang menyandang gelar yang mulia, oleh karena seperti merasa diri dihargai dan dihormati. Maka tidaklah heran kalau manusia sering berlomba-lomba mendapatkan gelar mulia. Salahkah manusia mencari dan mengejar kemuliaan? Tentu tidak. Karena sebenarnya setiap manusia Kristen memang mulia di hadapan Tuhan. Sayangnya cara pandang manusia tentang kemuliaan seringkali berbeda dengan firman Tuhan. Kita mengira dengan besarnya kekuasaan, tingginya jabatan, luasnya ilmu pengetahuan, paras yang elok, berlimpahnya harta kekayaan, disitulah letak kemuliaan.
Sehingga untuk mendapatkan semua itu, manusia rela melakukan apa saja dan menghalalkan segala macam cara. Contoh yang tidak asing bagi kita, untuk mendapatkan jabatan wakil rakyat yang mulia, calon anggota dewan mengobrol janji yang tidak mungkin dipenuhinya, menjelekkan lawan politik, memainkan politik uang, sampai rela membungkus politik dengan ayat-ayat suci. Untuk jadi hakim agung yang mulia, seseorang rela menjual kebenaran dengan suap. Demikian juga untuk mendapatkan kekayaan. Banyak sekali cerita di mana kita mendengar bahwa orang begitu nekat melakukan apa saja, termasuk menikam sesamanya. Sebagai orang percaya, ibu bapak saudara, kita meyakini bahwa sumber kemuliaan yang sesungguhnya bukanlah tahta, jabatan, harta kekayaan, atau pengetahuan, melainkan Allah. Allah lah sumber kemuliaan karena Dia memang maha mulia. Semakin dekat kita dengan Allah yang adalah sumber kemuliaan, maka hidup kita pun semakin mulia. Sebaliknya, ketika kita terpisah dari zona kemuliaan Allah, maka hidup kita akan jauh dari nilai kemuliaan. Hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi merupakan perubahan rupa tubuh manusiawi Yesus menjadi begitu mulia. Markus 9 ayat 2c dan ayatnya yang ketiga mencatat, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Kehadiran Nabi Musa dan Elia dalam transfigurasi semakin menegaskan betapa Yesus Kristus memang sangat mulia. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Musa merupakan salah satu nabi terbesar Israel yang warisan imannya sungguh mengagumkan. Ia mengeluarkan bangsa Israel dari cengkeraman penguasa Mesir. Ia membelah lautan, berjumpa dengan sinar terang Allah di Gunung Sinai. Dipercaya Allah menjadi pembawa 10 perintah Allah. Dan nabi yang begitu sabar menghadapi kebebalan umat Israel. Apa yang telah dilakukan oleh Musa sesungguhnya juga ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengeluarkan manusia dari cengkeraman dosa. Ia membuat begitu banyak mujizat. Ia adalah sang terang itu sendiri. Ia adalah Logos yang adalah sang firman. Dan Kristus adalah Tuhan yang rela merendahkan diri untuk keselamatan manusia. Nabi Elia adalah nabi perjanjian lama yang begitu dihormati. Ia mewartakan pertobatan, membangkitkan anak janda miskin yang sudah mati. Nabi yang taat pada Allah. Dan ia adalah pribadi yang tidak mengalami kematian, tetapi langsung diangkat oleh Allah ke surga. Gambaran Nabi Elia juga begitu kuat melekat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menyerukan agar manusia berbalik dari jalan yang jahat. Yesus membangkitkan banyak orang mati. Ia taat sampai mati di kayu salib. Dan di hari Paskah, ia bangkit lalu naik ke surga. Bersinarnya tubuh Yesus dan munculnya 2 nabi perjanjian lama tentu menjadi pengalaman yang indah bagi 3 murid Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Para murid ini begitu takjub dan terpesona sehingga Petrus tidak mau kehilangan momen yang indah ini.
Lantas ia berkata, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tak berselang lama, keajaiban terjadi kembali. Awan tebal menaungi para murid. Dan dari awan itu terdengar suara menggelegar, "Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Suara dari awan inilah yang kemudian mengakhiri keindahan momen transfigurasi. Musa dan Elia hilang. Tubuh Yesus pun kembali menjadi manusia biasa. Suara dari awan menjadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bahwa makna terdalam transfigurasi bukan terletak pada cahaya yang berkilauan, melainkan ketika para murid dan orang percaya mau mendengar dan melakukan suara Tuhan Yesus Kristus. Barangkali jika kita ada di posisi para murid, kita pun pasti ingin mendirikan kemah untuk terus bisa berdiam dan merasakan keindahan cahaya kemuliaan Yesus. Namun ternyata maksud Yesus berubah rupa bukan demikian. Para murid, khususnya Petrus, sempat terkecoh. Ia terpana karena melihat dengan matanya perubahan wujud Kristus. Petrus silau dengan kemuliaan penampilan Yesus sehingga ia ingin menahan dan membuat pemandangan itu dinikmati lebih lama lagi. Begitu juga dengan kita. Mata kita, panca indera kita seringkali terpukau dengan hal-hal duniawi yang berkemilauan. Tahta, jabatan, kekuasaan, uang, harta kekayaan, sehingga kita berusaha menahan dan menggenggamnya lebih lama. Kita anggap semua yang berkilauan itu membuat hidup kita mulia. Namun ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inti transfigurasi mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan untuk menjadi mulia. Sebagaimana suara dari awan tadi, dengarkanlah dia. Mendengarkan dia berarti tidak hanya memahami dan mengerti, melainkan memberlakukan apa yang menjadi kehendaknya. Yesus merupakan teladan manusia yang mulia. Kemuliaannya diperoleh bukan dengan cara pamer kekuasaan, mencari popularitas dan pencitraan. Yesus mulia oleh karena dia taat dan setia mendengarkan suara Sang Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup mulia, tempuhlah jalan kemuliaan itu dengan mendengar suaranya dan melakukan kehendaknya. Jika kita dipercaya jadi wakil rakyat, perjuangkanlah kepentingan rakyat. Jadi hakim, tegakkanlah kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya. Jadi guru, ajar dan didiklah anak-anak dengan cinta kasih. Jadi dokter dan perawat, rawatlah mereka yang sakit dengan penuh perhatian. Jadi pegawai, kerjakanlah segala tugas dengan semangat dan kejujuran. Jadi pelayan Tuhan, layanilah Tuhan dengan motivasi yang benar. Jadi ibu rumah tangga, hiasilah rumah kita dengan kasih sayang. Saya teringat kata-kata Martin Luther King Jr. yang begini bunyinya. Bila seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, hendaknya ia menyapu jalanan seperti Michelangelo melukis, Beethoven menggubah musik,
atau Shakespeare menulis puisi. Hendaknya ia menyapu jalanan sedemikian baiknya, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan tertegun dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang hebat dan mulia, yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Mari kita jalani kehidupan kita dengan terus mendengarkan suaranya dan mengisi hidup kita dengan nilai kemuliaan. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah dan memancarkan kemuliaan Allah kepada isi dunia. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya Bapa, ajari kami untuk lebih dalam mengenal kasih-Mu. Bapa surgawi, kuatkan kami untuk mengerti kuasa-Mu, karena indah rencana-Mu.
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama umat Allah di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Pertama-tama kami rindu memanjatkan syukur oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terlebih utama nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kiranya nafas hidup ini dapat terus kami persembahkan untuk kebesaran nama-Mu dan untuk kehidupan sesama. Saat ini kami hendak menaikkan permohonan kami. Kami mengingat keluarga besar Ibu Ari Darmani dan keluarga besar Bapak Suradi yang tengah berduka cita. Sebagai manusia tentu kami merasakan kehilangan. Kami bersedih, kami berduka cita. Oleh karena itu, curahkanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Damai sejahtera menaungi mereka. Kami membawa juga bagi setiap mereka yang sakit, di antaranya Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak Bonifasius Peyuda, Bapak dan Ibu Margio, Ibu Hatianti, Saudari Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Yesudi Supit, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Ibu Eti Kurniasih, Ibu Magdalena Supani, Bapak dan Ibu Paul Simadi, Bapak dan Ibu Yoga, Saudari Kezia, dan juga Bapak Wugio. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah mereka.
dan pulihkanlah mereka. Pergumulan-pergumulan kami yang lain ya Bapa, yang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, yang berencana menikah, yang merindukan kehadiran anak, para sesepuh kami, Eyang Kakung, Eyang Putri, keluarga-keluarga yang mengalami kekeringan akan cinta, anak dan cucu kami yang sedang sekolah dan kuliah di rumah, janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap mereka yang terdampak wabah corona. Kami rindu hidup kami pulih. Kami rindu keluarga kami terus harmonis. Dan kami rindu dunia ini dan bangsa kami bisa terbebas dari pandemi. Dalam doa syafaat ini kami memohon hikmat-Mu tercurah bagi para pemimpin kami. Mereka dapat terus melayani dan membawa bangsa Indonesia penuh dengan damai, toleransi, dan kasih. Juga kami sebagai warga negara Indonesia, ajarlah kami untuk tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawab kami dalam hidup berbangsa. Pada akhirnya kami membawa kehidupan GKJ Kanaan. Pergumulan kami dalam menjual tanah aset dan setiap upaya dalam proses perizinan pembangunan tempat ibadah. Bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat berjalan terarah menuju rencana-Mu yang indah. Mampukan kami pula sebagai gereja untuk terus jadi saluran berkat bagi sesama kami yang lain. Inilah syukur, inilah syafaat kami. Murnikan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikannya yang telah dianugerahkan kepada kita dengan memberikan persembahan. Dan ingatlah akan firman-Nya yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari
Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas segala berkat, atas segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Allah persembahan ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, IKK, dan lain-lain. Agar dapat dikelola dengan baik, ajarkanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur, dan kami membersihkan hidup dan dengan kami di dalam Tuhan. Ampunkanlah dosa dan salah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama.
Bapak Ibu Saudara, kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan pancarkanlah cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup setiap hari. Kami akan hidup sebagai anak-anak terang yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu 17 Februari dalam kalender gerejawi disebut Rabu Abu atau hari pertama kita memasuki masa Prapaskah. Dalam peristiwa Rabu Abu, saya dan saudara diingatkan bahwa manusia perlu bertobat, dan untuk menguatkan kesungguhan pertobatan kita, simbol abu kita torehkan di dahi kita. Oleh karena kita tidak bisa berjumpa secara langsung di gedung gereja, saya akan menjelaskan bagaimana prosesi pengolesan abu. Yang pertama, abu yang sudah kita terima diberi air sedikit agar abu lengket saat ditorehkan di dahi. Kedua, dengan jempol kita ambil abu tersebut. Ketiga, kita torehkan abu di dahi kita dengan membentuk simbol salib. Garis vertikal terlebih dahulu dari atas ke bawah, dan garis horizontal dari kanan ke kiri. Ketika abu dioleskan, setiap kita masing-masing berkata, "Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Terimalah pertobatanku." Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa melakukan secara mandiri dapat dibantu oleh anggota keluarga yang lain dengan garis vertikal dari atas ke bawah dan garis horizontal dari kiri ke kanan. Sembari berkata, "Tuhan Yesus, ia sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Terimalah pertobatannya." Demikian Bapak Ibu Saudara penjelasan singkat tentang pengolesan abu. Selamat bersiap memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.